Apa itu berpikir kritis? Definisi: berpikir kritis adalah kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan memahami suatu permasalahan secara mendalam sebelum mengambil kesimpulan atau keputusan. Mengapa penting? Membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat. Menghindari asumsi yang keliru atau bias. Kemampuan penting di tempat kerja, dalam studi, dan kehidupan sehari-hari. Langkah-langkah berpikir kritis. Identifikasi masalah atau pertanyaan, menentukan inti permasalahan atau pertanyaan yang dihadapi. Kumpulkan informasi yang relevan, cari data dan bukti yang mendukung atau menentang. Evaluasi bukti dan asumsi, nilai keakuratan informasi dan identifikasi bias. Analisis dan kesimpulan, buat kesimpulan berdasarkan bukti dan analisis yang objektif. Cara meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Latihan bertanya, tanyakan, mengapa, I bagaimana, Y dan, Y apa buktinya, J untuk setiap informasi. Evaluasi sumber informasi, cek kredibilitas sumber informasi. Mind mapping, gunakan peta pikiran untuk melihat hubungan antar gagasan. Refleksi, setelah membuat keputusan, tinjau kembali prosesnya. Kita dengar percakapan ini. Gimana nih, akhir-akhir ini kok kayaknya kantor tambah sibuk aja ya. Apalagi dilihat-lihat divisi marketing banyak yang mulai aktif di media sosial untuk promosi. Betul banget. Media sosial sekarang memang sudah jadi bagian besar dalam strategi pemasaran. Tetapi menurut kamu sendiri, media sosial pengaruhnya gimana sih ke kinerja tim kamu? Menurut saya sih di satu sisi itu bagus ya. Kami jadi lebih dekat dengan pelanggan, bisa promosi lebih luas dan cepat. Tapi di sisi lain ada juga dampak negatifnya. Kadang tim jadi kasihkan main media sosial untuk hal pribadi dan akhirnya malah menjadi distraksi. Iya, saya juga sering lihat ada yang asik scrolling di jam kerja. Sepertinya kehadiran media sosial itu bisa mengurangi fokus juga ya. Orang-orang jadi gampang terganggu dan akhirnya tugas-tugas utama bisa terbengkalai. Nah bener tuh, kadang-kadang juga muncul FOMO atau fear of missing out. Kalau ada informasi atau tren yang lagi booming, mereka takut ketinggalan dan buru-buru buka media sosial. Padahal nggak semua tren relevan untuk pekerjaan kita loh. Itu dia, mungkin kita perlu lebih tegas dalam membuat kebijakan penggunaan media sosial di kantor. Biar waktu kerja benar-benar digunakan untuk produktivitas, bukan malah dipakai untuk hal-hal yang mengganggu fokus. Setuju sih, saya rasa penting buat kasih edukasi ke karyawan soal batasan ini. Dengan begitu, kita nggak hanya sekedar melarang, tapi juga memberikan pemahaman tentang dampaknya pada produktivitas mereka. Iya, penting banget. Soalnya sekarang kita hidup di era digital. Dan media sosial sudah jadi bagian hidup banyak orang. Kalau nggak ada edukasi yang jelas, mereka bisa nggak sadar efek negatifnya. Nanti aku akan bahas ini di rapat tim HR. Mungkin bisa kita buat kebijakannya yang pas. Baik, bagus kalau seperti itu. Semoga dengan adanya kebijakan ini, kinerja kita semua bisa lebih optimal. Media sosial akan kita manfaatkan untuk hal-hal positif yang mendukung pekerjaan kita. Amin, semoga ya. Terima kasih. Masukan kamu sangat membantu. Semoga kedepannya kita bisa lebih produktif lagi. Dari dialog di atas, dapat disimpulkan bahwa media sosial memiliki pengaruh ganda terhadap kinerja kerja. Di satu sisi, media sosial bisa sangat efektif dalam mendukung promosi dan komunikasi, terutama di bidang pemasaran. Namun, di sisi lain, media sosial juga dapat mengganggu produktivitas karena menimbulkan distraksi dan kebiasaan penggunaan yang tidak terkait pekerjaan. Untuk mengoptimalkan manfaatnya, penting bagi perusahaan untuk menetapkan kebijakan penggunaan media sosial di tempat kerja dan memberikan edukasi kepada karyawan mengenai dampak positif dan negatifnya. Dengan demikian, karyawan dapat memanfaatkan media sosial secara produktif dan fokus terhadap tugas-tugas utama.